Seorang lelaki yang sudah berkeluarga dihabisi oleh pacar sang istri. Nampaknya ini jadi pemberitaan viral karena ternyata baru saja terjadi. Usai menghabisi suami sang pacar, kemudian lelaki tersebut pun kabur dengan wanita selingkuhannya. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. Seorang lelaki bernama Bait berusia 37 tahun berasal dari Magelang dan merantau ke Jakarta. Dirinya pun bekerja di bengkel mebel dan sudah 10 tahun bekerja di Ciracas, Jawa Timur. Dipercaya oleh bosnya, dirinya pun kini di bagian produksi dan tinggal bersama istri juga anaknya. Istri dari Bait pula bekerja di sana sebagai ART. Diberikan mes oleh sang bos, dirinya pun tinggal bersama anak istri yang sang anak kini sudah berusia 14 tahun. Tak hanya itu, di sana pun ada beberapa teman kerja yang dari rantau dan tinggal di mes tersebut. Bait dikenal sebagai pekerja keras, dirinya pun disukai teman-teman dan dikenal baik, tak pernah bermasalah dengan siapapun. Di awal Bait dengan sang istri baik-baik saja, namun menurut para tetangga, belakangan ada gosip yang menyebutkan rumah tangga mereka sedang bermasalah. Bahkan pasangan ini pun kerap terlihat cekcok belakangan ini. Ada yang menyebutkan mereka akan bercerai namun mereka belum mengurus surat-surat. Hingga sebelum kejadian ini, istri Bait pun nampak mengenalkan seorang lelaki yang diakui adalah sepupunya. Lelaki tersebut melamar sebagai sopir mebel. Lelaki bernama Sandy, 37 tahun, akhirnya diterima dan tinggal di sana juga. Bait, suami dari sang istri, pun tak mengenali Sandy sebagai sepupunya, namun percaya saja omongan sang istri. Sandy tinggal bersama keluarga Bait dan para pekerja lainnya. Nampak semua di awal baik-baik saja. Sebulan bekerja tak ada yang curiga, bahkan mereka pun nampak baik-baik saja seperti teman kerja pada umumnya. Namun belakangan feeling sang suami berjalan. Bait curiga kalau sang istri memang ada hubungan dengan Sandy, anak baru ini, dengan Sandy yang diakui sebagai sepupunya. Ternyata benar, Sandy sendiri bukanlah sepupu dari istri Bait, melainkan di antara mereka ada perselingkuhan yang Bait tak tahu. Bait adalah suami Iin dan ternyata Iin kini ada hubungan dengan Sandy yang dibawanya belakangan. Tepatnya ada kejadian di tanggal 31 Januari 2025. Di jam 2 malam, Bait sebagai sang suami pun terbangun. Nampak kaget melihat sang istri Iin tengah berduaan dengan Sandy dan nampak mesra. Sempat ditegur oleh Bait mengingat mereka belum bercerai dan ini adalah mes karyawan. Saat itu terlihat Bait pun marah kepada Iin, sang istri, tak terima kalau sang istri memang belum bercerai dan kini berpacaran dengan lelaki lain. Saat Bait memarahi sang istri, Sandy pun tak terima kalau sang pacar dimarahi meski oleh suaminya sendiri. Sandy dengan Bait pun cekcok dan bahkan di sana terlihat para karyawan pun ada namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka merasa takut dan mereka pun merasa kalau ini permasalahan keluarga. Tanpa para karyawan tahu, ternyata setelah cekcok, Sandy sendiri membawa senjata tajam dan menikamkannya kepada Bait beberapa kali hingga akhirnya Bait pun terjatuh. Bait yang mengeluarkan banyak cairan merah, dirinya pun akhirnya pingsan. Sebelum pingsan sendiri, Bait sempat meminta tolong dan terdengar oleh anaknya. Saat itu FC, anak dari Bait, mencoba melerai namun ternyata terluka oleh sajam. Usai dirinya mendapatkan luka, akhirnya kabur kepada para tetangga dan di sana mencoba meminta tolong. Hingga saat tahu kalau ternyata ada penikaman, para tetangga dan rekan kerja pun nampak panik dan mencoba membantu Bait. Tanpa mereka sadari, saat membantu Bait, Sandy dengan istri Bait, Iin, nampak kabur lewat pintu belakang. Para karyawan di sana pun ada melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang dan mencoba menyelamatkan Bait membawa ke rumah sakit. Namun di perjalanan Bait tak tertolong, Bait sendiri menghembuskan napas terakhirnya usai mendapatkan tikaman dan mengeluarkan cairan merah. FJ, anak Bait yang mendapatkan luka, pun diamankan, dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Pihak kepolisian pun melakukan interogasi kepada orang-orang sekitar. Yang jelas kalau pelakunya adalah Sandy, orang yang bekerja 1 bulan yang disebutkan sepupu dari Iin, istri dari Bait. Keesokan harinya jasad Bait dibawa ke Magelang untuk dimakamkan oleh keluarga. Sementara pihak kepolisian melakukan pengejaran kepada Sandy dan juga Iin. Hingga berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya Bait pun diamankan di Cipatat, Jawa Barat di daerah stasiun. Diamankan oleh pihak kepolisian tanpa perlawanan. Sandy pun mengakui kalau dirinya pelakunya dengan motif kesal kepada Bait yang memarahi Iin saat ketahuan selingkuh. Sandy mengungkapkan kalau dirinya berpacaran dengan Iin karena tahu Iin dengan Bait akan bercerai. Sementara Iin, sang istri dari Bait, sempat dimintai keterangan namun ternyata Iin tak terlibat. Iin pun mendapatkan sanksi sosial. Iin nampak malu bahkan kini tak diterima oleh sang anak.
Sementara kasus ini masih baru, Sandy sendiri masih diinterogasi dan diselidiki. Namun pihak kepolisian mengungkapkan Sandy akan terjerat hukuman seumur hidup. FJ sang anak kini kehilangan sang ayah dan tak mau memaafkan sang ibu, mengungkapkan semua permasalahan diawali karena sang ibu yang berselingkuh dari sang ayah. Sementara teman-teman kerja di sana pun tak menyangka, kini mereka kehilangan Bait yang diselingkuhi istrinya sendiri dan dihabisi oleh pacar sang istri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.